Kalian pasti familiar sama satu kisah di Alkitab tentang Yesus dan perempuan Samaria. Dari satu kisah ini sebetulnya ada banyak pewahyuan, pesan, rema yang bisa didapetin. Tapi ada satu ayat di dalam kisah ini yang benar-benar rhyming in my heart. Dan itu dari Yohanes 4 ayat ke-14. Bunyinya seperti ini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan ke dalam hidup yang kekal. Nah, kalau kita back to the story, kisah ini dimulai dari Yesus yang berjumpa sama perempuan Samaria di sebuah sumur namanya Sumur Yakub. Jadi kedua orang ini nih datang ke Sumur Yakub itu dengan tujuan yang sama. Perempuan Samaria datang untuk menimba air dan Yesus itu datang untuk meminta minum. Jadi keduanya itu sedang mencari air. Tetapi dari pencarian sederhana tentang air, Yesus itu membuka percakapan yang lebih dalam nih sama si perempuan Samaria. Karena air yang sedang dibicarakan sama Yesus dan perempuan Samaria, it's more than just a physical water that we drink. Bukan hanya air yang kita minum gitu ya biar kita gak haus lagi. Tapi ini bicara soal sesuatu yang nikmat, sesuatu yang melegakan, sesuatu yang refreshing, yang juga merupakan sebuah kebutuhan terdalam manusia. Kayak perempuan Samaria ini nih, waktu Yesus itu kasih offer bahwa dia punya air yang bisa bikin dia itu gak akan ngerasain haus lagi. Si perempuan Samaria ini merespon dengan bilang seperti ini. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air. Nah, sebenarnya di dalam ayat ini, air yang lagi dicari sama si perempuan Samaria ini bukan cuma soal air yang melegakan dahaganya dia, melegakan kehausannya dia. Enggak, bukan cuma sekedar itu. Tapi itu juga melambangkan sesuatu yang menenangkan hatinya, melegakan hidupnya, dan juga bisa memberikan kehidupan bagi jiwanya. Bukankah sesuatu yang seperti ini itu juga sesuatu yang kadang itu kita cari gak sih di dalam dunia? Sementara itu, sumur itu bicara tentang where we get the water from. Dari mana kita bisa dapetin air itu. Seringkali hidup kita itu sama nih kayak perempuan Samaria. Kadang kita going back and forth to the well or to another well yang kita berharap air dari si sumur itu bisa memuaskan dan melepaskan kita dari setiap dahaga kita. Kita berharap dengan minum air dari sumur-sumur dunia yang dunia ini miliki, itu bisa membuat kita itu nikmat, bisa bikin kita puas, bisa bikin kita satisfied, bisa bikin kita lega dan juga hidup. Kalau aku bisa kasih contoh nih ya, salah satunya mungkin we want to drink from the well of attention atau sumur perhatian. Kita berharap bahwa dengan kita minum perhatian dari orang-orang yang memberikan kita kasih, memberikan kita attention, we can feel satisfied. Atau dengan sumur pencapaian misal, dengan kita overwork sampai mengorbankan waktu, fisik, apapun itu yang kita punya, kita berharap dengan kita itu minum air dari sana, kita bisa merasa energized, kita bisa merasa lebih hidup. Atau mungkin kita pengen mendapatkan air kasih itu dari sumur relasi kita terhadap orang lain. Kita berharap dengan kita berelasi dengan orang lain baik, kita mendapatkan kasih sayang dari orang yang kita sayangi, itu bisa memuaskan dan menyegarkan setiap jiwa kita. We think it's enough. We think it's very satisfying. Keep saying to ourselves, oh ini cukup kok, I'm proud of kok, oh ini bikin aku happy kok, oh ini bikin aku satisfied kok. Tapi beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian, atau ketika kita mungkin ngalami air itu habis, kita kekeringan lagi, kita merasa haus lagi, kita merasa tidak berdaya lagi. Nah, sebetulnya pada akhirnya tidak ada satu sumur pun yang dunia ini berikan yang bisa betul-betul memuaskan hati dan jiwa kita. Terkadang untuk kita bisa dapatkan air dari sumur-sumur ini tadi, orang itu rela loh harus berjalan lama, harus berjalan dengan sangat jauh, mereka harus menggali dalam, mereka harus menggunakan alat-alat yang mereka punya for the sake of getting the water from the well. Tapi di Yohanes 4 ayat yang ke-14, Tuhan itu
memberikan satu pengharapan yang berbeda untuk setiap kita. Bukan hanya bagi perempuan Samaria ya, tapi juga untuk setiap kita semua. Dia menawarkan sesuatu supaya kita tidak mencari kelegaan dan kenikmatan pada sumur-sumur yang dunia berikan. Dia berkata bahwa setiap air yang dia berikan bahkan akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus terpancar throughout the season. Artinya Yesus sendirilah yang akan mengisi hidup kita. Bahkan bukan hanya ngisi kita dengan air loh. Bahkan di dalam diri kita itu ditanamkan sebuah sumber air, yaitu mata air that never run dry. Dan di dalam Yohanes 4 ayat ke-14 ini, mata air di sini bahasa aslinya adalah PG, yang artinya sumber air yang tidak pernah kering, yang tidak habis dan tidak bergantung pada cuaca maupun keadaan luar. Saja ini sangat berbeda ya sama sumur yang tadi kita bahas. Aku punya sumur di rumah. Kadang kalau pas musim kemarau, sumur itu emang ngering aja gitu, nggak ada airnya. Tapi kalau pas musim hujan, airnya tuh bisa meluap-luap. Sangat bergantung dengan cuaca, sangat bergantung dari seberapa dalam kita menggali. Tapi mata air yang daripada Tuhan, yang asalnya itu dari kasih Tuhan sendiri, itu adalah mata air yang tidak pernah kering sepanjang musim. Itulah sebabnya Yesus sendirilah yang menyebut dirinya sendiri adalah air hidup. Artinya kalau Tuhan itu adalah mata air yang sudah ada di dalam diri kita tidak perlu repot-repot mencari sumber air dan juga sumur-sumur di luar Tuhan. Bahkan hidup kita pun itu dijadikan tempat agar aliran airnya itu senantiasa mengalir dan memancar dari dalam hidup kita di sepanjang musim. Jadi sebetulnya kalau kita hari ini merasa hidup kita kering, kayaknya kita yang perlu introspeksi deh. Apakah itu memang karena Tuhan itu benar-benar jauh dari hidup kita? Atau jangan-jangan kita yang terus-terusan mencari sumber air di luar Tuhan? Kita sibuk mencari sumur ini dan itu. Kita mengisi hidup kita dengan air ini dan itu. Yang itu hanya memberikan kelegaan sementara. Pertanyaannya, apakah masih ada sumber air di luar Tuhan yang engkau senantiasa datangi dan itu terus-terusan tidak memberikan kelegaan dalam hidupmu? Kalau iya, maukah kamu sama-sama beralih untuk datang kepada Tuhan yang menjadi mata air dan sumber kehidupan di dalam hidupmu? Jika kamu membaca ayat yang sama, apakah ada rema lain yang kamu dapatkan? Kalau iya, coba boleh bagi dong di kolom komentar. I'll see you in the next episode. Bye-bye.